Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semuanya yang menonton video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di hadapan kita udah ada beberapa soal. Nah, soal tersebut adalah soal pecahan, perkalian pecahan. Nah, saya akan mencontohkan cara menjawab soal-soal tersebut dengan sebagaimana mestinya. Simak videonya. Nomor 1 ya. Di sini soalnya semuanya terdiri dari 7 soal. 6 soal dalam bentuk soal esai dan soal yang ketujuh dalam bentuk soal cerita. Kita bahas satu persatu. Tertera dalam soal nomor 1 di mana soalnya 22/3 dikali 1/5. Dalam soal nomor 1 di situ tertera 22/3. Nah, 22/3 itu dalam bentuk pecahan campuran. Karena kita dalam membahas soal perkalian, maka soal yang bentuknya dalam bentuk pecahan campuran kita buat dulu dalam bentuk pecahan biasa, yaitu dengan cara 2 dikali 3, 2 kali 3, kemudian ditambah atasnya 2. Maka sama dengan, kita geser dikit, maka sama dengan, kita ulangin ya, 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kita tulis dengan angka 8 per, karena di bawahnya 3 kita tulis 3 dikali dengan 1/5 sama dengan, di dalam soal nomor 1 ini tidak ada yang angkanya bisa coret-coret, bisa kita coret-coret. Maka selanjutnya kita kali aja pembilang dengan pembilang. Begitu juga dengan penyebut kali penyebut. Maka sama dengan 8 dikali 1 sama dengan 8 per 3 kali 5 sama dengan 15. Selesai sudah nomor 1. Mudah kan? Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2, 21/2 dikali 0,4. Sama kayak halnya nomor 1, soal bentuknya pecahan campuran kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 21/2 yaitu dengan cara 2 dikali 2, kemudian ditambah 1. 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 1, 5. Jadi kita tulis 5/2 dikali. Di belakang koma ada satu angka nih, maka dia pernya sama dengan 10. Jadi kalau di belakang koma ada 2 angka, maka nanti di sini bukan 10 melainkan 100. Begitu juga dengan kelipatannya. Kalau 3 angka di belakang koma maka dia per 1000. Angkanya berapa? 4. Kita tulis di atasnya 4. Maka sama dengan, di soal nomor 2 ini bisa kita coret nih angkanya nih, yaitu 5 dan 10. 5 dan 10 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi angka 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Kemudian ada nggak lagi? Ada, yaitu 4 sama 2. Sama-sama dibagi angka 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Ya, 4 bagi 2, 2. Di sini angka 2, di sini angka 2. Kebetulan angkanya sama, kita coret lagi. 2 sama 2. Kita tuliskan angkanya sama, 1 sama 1. Selesai coret-coret, kita lanjut. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Selesai belum? Belum. Sama dengan 1. Karena 1 dibagi 1, 1. Lanjut ya ke nomor 3. Di soal nomor 3 berbunyi 25% dikali 4%. Maka kita tulis dalam bentuk pecahan biasanya dari persen. Karena 25%, maka sama aja dengan 25/100 dikali 4%. Berarti 4/100. Seperti halnya nomor 2, nomor 3 ini kita coret-coret lagi. 25 sama dengan 100. Kita coret nih, sama-sama dibagi angka 25. Karena angka pembagi itu lebih besar, paling besar.
25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Adakah lagi yang bisa dicoret-coret? Ada, yaitu angka atas pembilang dengan penyebutnya sama. Kita coret nih, coret 4 sama 4. Karena angkanya sama, kita tulis 1 sama 1. Selesai coret-coretnya, kita kali pembilang dengan pembilangnya. 1 kali 1, 1 per 100 kali 1 sama dengan 100. 1 per 100. Nanti kalau dalam bentuk soalnya minta ke dalam bentuk persen, karena dia per 100, ini sebenarnya sama aja dengan 1%. Gitu, karena 1% itu sama halnya dengan 1 per 100. Boleh sampai sini, boleh sampai sini. Terserah. Ini sama aja kok. Dua-duanya tergantung nanti permintaan soalnya. Lanjut ya, nomor 4. 40% dikali 2,5. Nah, 40%-nya kita rubah lagi. Yaitu dengan cara 40 per 100 dikali. Nah, di sini 2,5, di belakang komanya 1. Berarti dia berapa? 10. Tulis lagi 25 karena dia 2,5. Kenapa nggak koma? Karena udah ada per 10-nya di bawahnya, jadi komanya hilang. Sama dengan, kita coret lagi ya yang bisa dicoret. 25 kita coret dengan angka 100. 25 sama-sama angka 100, sama-sama dibagi angka 25. 25 dibagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Lalu mana lagi angka yang bisa kita coret? Yaitu angka 0 yang di atas angka 4 nih. 0 sama 0. Sisa 1 sama 4. Mana lagi bisa kita coret? Angka 4 dengan angka 4. Angkanya sama ya. Coret 4 sama 4. Karena angkanya sama, kita tulis di atas 1, di bawah juga 1. Lalu kita kali deh. 1 dikali 1 sama dengan 1. Per 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka otomatis jawabannya sama dengan 1. 1 juga. Sama kayak nomor 2. Gimana? Masih mudah kan? Kita lanjut ya ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada pecahan biasa, pecahan desimal, sama persen. Semuanya kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Yaitu dengan cara kita tulis lagi soalnya 4 per 25 dikali 0,4, kita rubah jadinya 4 per 10. Ingat, di belakang koma 1 angka, maka dia jadi penyebutnya 10. Dikali lagi, dia persen. Ingat kalau persen itu dia per 100. Di atasnya 5, kita tulis 5. Sama dengan, kita coret deh angka yang bisa kita coret. Contoh, 25 sama 5 kita coret. Sama-sama dibagi angka 5. 5 bagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Karena sama-sama dibagi angka 5. Kemudian mana lagi kita coret? 4 nih sama 100. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Adakah lagi yang bisa dicoret? Ada, yaitu angka 4 dengan angka 10. 4 dibagi 2, karena angka pembaginya 2, maka 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Maka sama dengan 2 dikali 1, 2. Kali lagi 1, 2. Maka tulisannya 2 per 5 kali 5, 25. Kali 25, berarti 25 kali 25, 625. Selesai nomor 5. Lanjut ya ke nomor 6. Kita geser dulu soalnya.
Nah, soal nomor 6 ini dua-duanya pecahan desimal. Kita kerjain deh soalnya dengan cara yang lain ya, yaitu dengan cara perkalian biasa. Karena dia desimal, komanya kita hilangkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara desimalnya diabaikan dulu, yaitu 215 dikali 12. Kita abaikan dulu nih komanya. Kita kali seperti biasa, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita tulis angka belakangnya dulu ya, 0. Tulis angka 1. 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. Kita coret nih satunya. Di sini kita tulis 3. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tulis 4. Lanjut ya, karena dia 12 ada satunya. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Kita tulis. Ingat ya, setiap perkalian yang kedua harus 2 angka di barisan keduanya. Kita jumlahkan. Nah, lalu kita turunkan 0, 3 tambah 5, 8, 4 tambah 1, 5, lalu lagi turun angka 2. Maka sama dengan, kalau kita tulis di sini, 2, 5, 80. Nah, kita lihat sekarang komanya. Di belakang koma ada 2. Di sini di belakang koma ada 1. 2 sama 1 kalau dijumlahin ada 3. Maka kita tentuin tuh komanya 3 angka dari angka belakang. Lihat baik-baik. 1, 2, 3. Taruh di sini komanya. Ingat ya. Komanya dari mana? Di belakang koma di sini 2. Di belakang koma di sini ada angka 1. Maka 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, ulangin ya. Karena ada 3 di belakang komanya, maka kita urutkan dari angka paling belakang. 1, 2, 3. Maka hasilnya kita tulis 2,580. Atau bisa juga ditulis dengan 2,58. Kenapa 2,58? Karena biasanya angka di belakang koma 0 itu dianggap tidak ada. Jelas ya sampai di sini? Kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu soal dalam bentuk cerita. Nah, kita baca dulu soalnya. Untuk acara bakti sosial, sekolahku mengadakan pengumpulan beras. Beras yang terkumpul adalah 14,1/5 ember. Berat beras dalam setiap ember adalah 3,5 kg. Berapa kilogram total beras yang terkumpul? Nah, dalam soal ini, karena kita membahas soal perkalian pecahan, maka kita selesaikan dengan perkalian pecahan, yaitu dengan cara lihat soalnya baik-baik, dibaca, dicermati. Beras yang terkumpul sebanyak 14,1/5. Kita tulis dulu dalam bentuk kalimat matematikanya. Maka kita tulis 14,1/5. Kemudian dikali. Di sini ada 3,5. Kita tulis 3,5. Maka 14,1/5 dikali 3,5. Sama nih kayak nomor 2 nih. Nih, lihat baik-baik, sama kayak nomor 2 soalnya ya. Ada pecahan campuran, ada desimal. Begitu juga cara mengerjakan nomor 7. Nah, nomor 7 berarti kita kerjakan, kita rubah dulu nih pecahan campurannya. Sama dengan 14 kali 5 sama dengan 70. Ditambah 1 berarti 71. 71/5 dikali dengan 3,5. Di belakang koma ada 1 angka, maka dia per 10.
di atasnya jadi 35. Ini sama dengan, kalau ada yang bisa kita coret, jangan lupa kita coret terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soalnya. Biarin perkaliannya jadi lebih mudah, yaitu angka berapa yang bisa kita coret? Angka 35 sama 5 nih. Nah, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi angka 5. 5 bagi 5, 1. 35 bagi 5, 7. Kemudian ada lagi nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita kali aja pembilang dengan pembilangnya. Begitu juga dengan penyebut kali penyebut. 71 kali 7 sama dengan 497 per 1 kali 10, 10 sama dengan. Sampai di sini betul nggak? Sebenarnya sudah betul, tapi kurang tepat jawabannya. Karena 497 per 10 bisa diperkecil atau bisa disederhanakan, yaitu dengan cara 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 497, yaitu 10 kali 49. 49 ya. Kenapa 49? Karena 49 kali 10 sama dengan 490. Ingat ya, 490. Angka di atas 497. Tadi hasilnya 490. Tinggal dikurangin deh. 497 dikurangin 490, maka sama dengan, untuk yang di atas ya, 7. Di bawahnya berapa? Karena di sininya 10, maka kita tulis 10. Nah, jadi total beras yang terkumpul 49, 7 per 10 kilogram dari total yang terkumpulkan yang ada di sekolahku. Demikian perkalian, contoh-contoh perkalian pecahan yang bisa saya contohkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kurang jelas, silakan videonya diulang lagi ya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.